Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 hari setelah anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di Pegadaian Subang, jadwal perjalanan kereta api di Garut masih terganggu dengan keterlambatan mencapai 6 jam. Petugas mengevakuasi bangkai pesawat latih PKS-216 yang jatuh di Ciampea, Kabupaten Bogor. Puluhan lapak pedagang kaki lima ilegal di trotoar depan Pasar Cilengsi ditertibkan oleh petugas. Petugas gabungan TNI AU Atang Senjaja bersama tim Basarnas mengevakuasi bangkai pesawat latih PKS-216 yang jatuh di pemakaman Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Minggu siang. Proses evakuasi sempat diwarnai ledakan yang mengejutkan petugas di lokasi. Pasca mengevakuasi korban jatuhnya pesawat latih, tim gabungan melanjutkan proses evakuasi bangkai pesawat latih PKS-216. Evakuasi dilakukan dengan cara memotong pesawat menjadi beberapa bagian agar mudah dievakuasi, dari mulai sayap pesawat, badan, dan mesin pesawat. Namun saat pembongkaran badan pesawat berlangsung sempat terjadi ledakan dari bangkai pesawat. Ledakan dengan suara keras tersebut membuat petugas Basarnas, TNI AU, dan warga sekitar yang menyaksikan proses evakuasi kaget dan berhamburan menyelamatkan diri. Meski sempat diwarnai ledakan, evakuasi bangkai pesawat akhirnya berhasil dilakukan setelah petugas memotong badan pesawat menjadi 3 bagian utama. Selanjutnya, potongan bangkai pesawat ini dibawa ke markas TNI AU Atang Senjaya Lanut ATS. Sebelumnya, pesawat latih milik Federasi Aerosport Indonesia jatuh di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Sang pilot yang merupakan mantan Kadispen AU Marsma TNI Purnawirawan Fajar Adrianto dinyatakan meninggal dunia. Sementara kopilot mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa jatuhnya pesawat latih ini menggegerkan warga sekitar. Oleh sud kayak gitu-gitu ya. Muter dulu gitu. Ya muter, sud ke situ kendalian. Mau ke sini ke kubah itu. Ke atas bisa dikendalian tuh. Sama sud kayak gitu saat aja. Langsung ke. Terus gimana, Pak? Terus lama jauh kira-kira berapa? Itu detik aja sud. Pas lagi muter itu ketinggian berapa itu? Ini pisang aja tuh, ketinggian 6 meteran. 6 meteran ya? 6 meter tuh. Itu aja tuh, pisang. Atas pisang itu atas pisang itu pisang sudah lagi situ mau kira-kira pas jatuhnya kenapa Pak? Apa mesinnya mati atau gimana? Kayaknya kok sini jadi mesinnya kan gitu. Kayak nggak kuat gitu. Kuat kayak gimana ya? Pesawat itu nggak ada ledakan aja. Oh, langsung jatuh aja. TNI AU dan pihak terkait masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 5 meter menyelinap masuk ke dapur rumah warga di Desa Kramat Wangi, Kuningan. Ular berbisa ini sempat melawan dan membuat evakuasi berlangsung dramatis. Oh, ini benar kepalanya itu. Betapa kagetnya sang pemilik rumah saat menemukan seekor ular berukuran besar ada di dapur rumahnya. Ular king cobra berukuran sekitar 5 meter ini menyelinap masuk dan bersembunyi di rak piring rumah warga di Desa Kramat Wangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Sabtu malam. Petugas damkar yang tiba di lokasi pun langsung berupaya mengevakuasi ular dengan penuh kehati-hatian. Ular besar ini bersembunyi di tempat yang sempit sehingga membuat petugas damkar dibuat kesulitan untuk mengevakuasi ular. Proses evakuasi sempat berlangsung dramatis lantaran hewan berbisa tersebut cukup agresif dan beberapa kali melakukan perlawanan. Dalam kurun waktu 15 menit, akhirnya petugas berhasil menaklukkan dan menangkap hewan berbisa tersebut. Kronologinya pada pukul 9 ya, pada pukul 9 malam pemilik rumah mengetahui ada ular dari dalam dapur
mau masuk ke ruang tamu. Dikarenakan di ruang tamu ada orang, sehingga ular tersebut masuk lagi ke dapur dan bersembunyi di antara rak piring. Kesulitannya, kami anggota cukup mengalami kesulitan di lokasi karena ukuran ular yang begitu besar dan juga kami harus ekstra hati-hati karena di sana juga tempatnya sempit dan alhamdulillah ular berhasil dievakuasi dalam waktu kurang lebih 15 menit. Setelah berhasil dievakuasi, ular dibawa ke Mako Damkar untuk selanjutnya dikembalikan ke habitatnya. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Petugas gabungan kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal di trotoar depan Pasar Cilengsi dan di bawah flyover Cilengsi. Penertiban diwarnai cekcok antara pedagang dan petugas. Adu mulut tak terhindarkan saat petugas akan menertibkan lapak para pedagang kaki lima di trotoar depan Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor. Para pedagang mencoba mempertahankan lapak dagangannya dan enggan ditertibkan. Sebanyak 80 pedagang kaki lima ditertibkan karena menempati badan jalan dan area fasilitas umum secara sembarangan. Penertiban dilakukan karena keberadaan lapak-lapak liar ini tak hanya memicu kemacetan, namun juga menyebabkan saluran air tersumbat hingga rawan banjir saat hujan turun. Petugas pun akan melakukan patroli agar PKL tak kembali membuka lapak di tempat yang sudah ditertibkan. Hari ini kita menata kurang lebih di 80 bangunan, dari yang sebelumnya kurang lebih di 110 lah bangunan. Kemarin beberapa titik yang rawan telah dipasang drum, diisi dengan batu dan sebagainya, termasuk beberapa papan pengumuman dilarang untuk berdagang di wilayah yang memang telah kita lakukan sterilisasi terhadap PKS. Jangan sampai kembali ke tempat yang telah kita lakukan penertiban. Sepanjang ada, kita akan lakukan obat, nongol babat. Dan kita sepakat baik di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten telah membangun komitmen karena sekali lagi penataan wilayah Cilengsi bukan hanya tanggung jawab POPP tapi semua OPD termasuk masyarakat termasuk pemerintah kecamatan ikut bertanggung jawab di dalam. Ini kan penertiban kedua. Kemarin ini dampak dari surat himbauan yang kedua 7 hari ke depan. Nah mudah-mudahan kalau memang masih ada yang membandel dan belum mendapatkan surat teguran, kita kasih juga teguran, paling tidak seminggu ke depan kita akan lakukan pembongkaran kembali. Penertiban akan terus dilakukan petugas untuk membersihkan area Pasar Cilengsi dari pedagang ilegal. Masyarakat juga berharap ada penataan bawah flyover Cilengsi untuk menjadi ruang publik atau area taman. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dua kakak adik di Cirebon kompak melakukan aksi pencurian sepeda motor. Tak berlangsung lama, kedua pelaku diringkus polisi di tempat persembunyiannya. Petugas unit reskrim Polsek Kapetakan Polres Cirebon Kota langsung menggerebek sebuah rumah Sabtu dini hari. Tak menyangka dengan kedatangan petugas, kedua pria yang tengah bersantai ini tak berkutik saat polisi meringkusnya. Di hadapan petugas, kedua pelaku yang merupakan kakak adik ini mengaku telah bekerja sama untuk mencuri sepeda motor. Mereka menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan. Kedua pelaku menggunakan kunci letter T untuk membawa kabur motor. Setelah berhasil membawa kabur motor milik korban, pelaku langsung menjual hasil curian tersebut ke seorang penadah di Indramayu. Selain menangkap pelaku berinisial T dan A, petugas juga menyita kunci letter T dan sepeda motor matic yang digunakan pelaku untuk mencari sasaran. Pada jam 5 pagi, anggota kami dapat menangkap dan mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Kemudian kita bawa ke polsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku inisial TKM dan AAS. Warga mana? Semuanya warga desa Dukuh. Kalau pelaku utamanya satu orang, yang satunya itu kebetulan adik kandungnya, cuman diminta untuk mengantar kakaknya. Untuk motifnya sendiri apa? Jadi motif pelaku ini dengan menggunakan kunci letter T, dia merusak kunci kontak sepeda motor, kemudian membawanya. Saat ini petugas masih melakukan serangkaian penyelidikan dan memburu penadah motor hasil curian.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Kecelakaan maut menimpa warga negara Jepang saat minibus yang ditumpanginya tertimpa truk yang terguling di jalan tol Jakarta Cikampek. Diduga truk tanah hilang kendali usai menabrak separator. Kren dan ekskavator dikerahkan untuk mengatasi kecelakaan truk pengangkut tanah yang terguling menimpa minibus di kilometer 47 pintu keluar gerbang tol Karawang Barat, Karawang. Petugas mengevakuasi 2 penumpang mobil yang terhimpit badan truk dan material tanah. Penumpang warga negara Jepang, Yukihiro Nabae, 63 tahun, tewas di lokasi kejadian, sedangkan sopir minibus dan sopir truk alami luka ringan. Kamis sore, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara guna mengungkap penyebab kecelakaan. Hasilnya akan dijadikan barang bukti penyelidikan. Selesai dilaksanakan olah TKP dibantu dari tim Laka Polda Jabar. Alhamdulillah untuk hasil kami dari Polres Karawang menunggu dari Polda. Satu sopir sekarang ini masih ke pemeriksaan. Ya. Penyebabnya apa Pak? Penyebab sendiri nanti kita dari Polda. Kecelakaan terjadi ketika truk menabrak pembatas jalan saat hendak keluar tol Karawang Barat. Truk dari arah tol Japek itu terguling lalu menimpa minibus. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang.